Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen karakter building Ibu Herlina Apriani MPD, yang kami hormati teman-teman 12-3A Sistem Informasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul kembali pada siang hari ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah SDGs poin ke-7 mengenai energi bersih dan terjangkau. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya Siti Patona selaku moderator yang akan menjelaskan mengenai SDGs. Yang kedua ada Salma yang akan membahas mengenai materi energi bersih dan terjangkau. Yang ketiga ada Yusi yang akan menjelaskan mengenai manfaat dan energi bersih dan terjangkau. Yang keempat ada Akil yang akan membahas mengenai macam-macam energi bersih dan terjangkau. Yang kelima ada Raden yang akan membahas mengenai potensi-potensi baru dan tabarukan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai SDGs terlebih dahulu. Kalian tahu gak sih apa itu SDGs? SDGs adalah Sustainable Development Goals. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia sendiri. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini terdapat 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan berkelanjutan ini adalah energi bersih dan terjangkau. Untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi bersih dan terjangkau. Diperlukan untuk semua kebutuhan sehari-hari kita. Misalnya itu seperti kita nonton TV sehari-hari dan juga memasak. Dan juga ada tanaman yang disiram. Itu membutuhkan energi matahari. Nah, di sini juga ada energi-energi yang kita butuhkan ini pada umumnya berwujud sebagai energi angin, energi air, energi panas, dan biomasa. Energi tersebut sebagai sumber energi yang terbarukan karena dapat diperoleh secara terus-menerus. Era clean energy ini sudah mulai mendekati kenyataan, khususnya di bidang transportasi. Dengan adanya tujuan SDGs, ketergantungan masyarakat akan bahan bakar fosil diperkirakan akan berkurang. Dan pada akhirnya pada tahun 2050, lebih dari 50% kendaraan dan kegiatan industri sudah menggunakan energi listrik yang berasal dari pembangkit yang menggunakan energi-energi terbarukan seperti angin dan matahari. Di Indonesia sendiri kita sangat kaya akan potensi energi baru dan terbarukan. Apabila dikembangkan dengan baik, potensi tersebut akan menjadi manfaat yang sangat terasa sekali pengaruhnya pada kehidupan masyarakat. Potensi-potensi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada potensi energi surya. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki energi surya yang sangat besar karena wilayah Indonesia yang terbentang melintasi garis khatulistiwa dengan besar radiasi penyinaran 4,80 kWh. Yang kedua, ada potensi energi angin. Sumber energi bayu berasal dari pergerakan udara akibat perubahan temperatur udara karena pemanasan dari radiasi matahari. Pembangkit listrik tenaga bayu atau bisa disebut PLTB adalah pembangkit listrik energi terbaru yang tumbuh pesat di berbagai negara maju. Adapun di Indonesia energi turbin angin yang modern belum sepenuhnya dikuasai, sehingga masih dibutuhkan riset yang intensif. Yang ketiga, ada potensi energi laut. Potensi energi laut merupakan gelombang terutama akibat hembusan angin di permukaan laut. Selama ada perbedaan suhu, udara disebut di suatu daerah dengan daerah lainnya akan menimbulkan angin yang membentuk gelombang. Jika melewati laut, kekuatan gelombang bervariasi disebut lokasi. Adapun macam-macam energi yang digunakan. 1. Energi matahari. Energi matahari ditangkap oleh panel surya yang kemudian mengubah menjadi energi listrik. Listrik kemudian digunakan untuk pemanasan dan penerangan gedung, pembangkit listrik, pemanas air secara langsung, pendingin, bahkan yang lebih besar dapat menerangi satu kota. 2. Energi air. Energi air membangkit listrik bertenaga air, mengambil tenaga air dari sungai atau danau untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik dari air juga bisa dengan memanfaatkan banyaknya air yang mengalir melalui pipa di rumah setiap harinya. Gerakan air melalui pipa-pipa tersebut dapat kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
listrik domestik, dan lainnya. Ini ide bisa didukung ketika generator lebih kecil dan lebih murah. Yang ketiga, energi angin. Energi angin bisa bekerja untuk menghasilkan energi dengan menempelkan kincir angin ke generator yang berperan mengubah putaran balik menjadi tenaga. Tenaga angin digunakan selama berabad-abad lamanya untuk pekerja menggiling biji-bijian, memompa air, atau sekedar melakukan tugas mekanis lainnya. Tetapi sekarang lebih maju untuk menghasilkan listrik. Angin dihasilkan dari daratan dan laut lepas. Tapi ada skala yang jauh lebih kecil untuk menghasilkan listrik, bahkan bisa digunakan untuk mengisi ulang daya telepon seluler. Yang keempat, energi panas bumi. Energi panas bumi dapat ditemukan dalam batuan dan cairan di dalam pusat bumi yang tersimpan di kedalaman dangkal sampai beberapa mil di bawah permukaan bumi. Energi dari panas bumi diambil dari panas yang dihasilkan selama berbentuk awal planet ini dan berubahnya bahan radioaktif. Yang kelima, biomasa. Biomasa disebut juga sebagai biofuel, merupakan sumber energi terbaru dari bahan biologis seperti pertani, perkebunan, limbah industri, tanaman, dan limbah rumah tangga yang bersifat organik. Contoh dari energi biomasa yang paling sederhana yang telah digunakan sejak lama adalah kayu. Yang keenam, tenaga pasang surut air laut. Energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut bisa lebih baik dan berpotensi dari panel surya. Laut ketika pasang dan menghasilkan arus yang kuat bersama dengan beberapa garis pantai. Pasang surut penghasil energi kinetik, gerakan induktif sehingga menghasilkan energi. Namun energi ini masih terlalu relatif, mahal dan terbatas pada beberapa garis pantai dengan pasang surut yang sangat tinggi dan rendah. Mungkin di masa energi yang pasang surut akan banyak digunakan dan praktis secara ekonomis. Selanjutnya, manfaat dari energi bersih dan terjangkau. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan tentunya lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Yang kedua, kos yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi cenderung lebih murah karena sumber energinya tersedia secara gratis. Selain itu, biaya pemeliharaan atau perawatan yang dibutuhkan juga lebih murah karena peralatan yang digunakan bisa dikatakan cukup sederhana. Mengoptimalisasi penggunaan energi terbarukan mendorong masyarakat yang mandiri energi sebab tidak perlu lagi tergantung pada persediaan atau stok pasokan energi tak terbarukan yang didominan masih impor. Yang keempat, tidak memerlukan sentralisasi produksi secara khusus karena bisa diproduksi di mana saja. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena dengan terciptanya masyarakat yang mandiri energi tentu saja berdampak juga pada peningkatan belanja masyarakat di sektor lain.